Allahumma salli wa sallim ala nuril amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi umawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan kajian singkat pada Jumat di Masjid Baitur Ridwan ini akan disampaikan materi tentang tata cara berwudu. Sebagaimana kita ketahui bahwa wudu merupakan salah satu alat atau merupakan salah satu media untuk mensucikan hadas kecil. Dan sebelum kita sholat, salah satu syarat sah sholat adalah suci baik dari najis maupun dari hadas. Untuk hadas kecil ini disucikan dengan berwudu, sehingga kalau wudunya tidak betul atau ada rukun wudu yang tertinggal, maka wudunya tidak sah dan otomatis tidak sah sholatnya karena dia belum suci dari hadas kecil. Berkenaan dengan pentingnya wudu ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayah, wallahu a'lam bil murad. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau bersolat, mau mendirikan solat, hendaklah kalian membasuh muka dan tangan sampai sikut, kemudian usaplah bagian daripada kepala dan basuhlah kaki hingga mata kaki. Hadirin jamaah yang berbahagia, dari ayat ini ada beberapa rukun wudu yang dapat kita simpulkan. Dalam kitab Matnul Ghayah wat Taqrib yang kita kenal dengan At-Taqrib karangan Imam Abu Syuja' ditulis bahwa furudul wudu sittatu asya'a. Rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah at-tartib ala ma dzakarnahu, sesuai dengan urutannya atau yang disebut dengan tartib. Selain dari rukun wudu, ada beberapa sunnah wudu. Artinya kalau rukun wudu, jika ada satu saja yang terlewat, maka wudunya tidak sah. Namun kalau sunnah wudu, seandainya terlewat, wudunya tetap sah. Namun dia tidak dapat pahala karena dia tidak mendapatkan pahala sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah wudu setidaknya ada 10. Yang pertama adalah at-tasmiyah,
membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah. Ini jika tempat wudunya berupa wadah. Kemudian wal madmadatu, berkumur. Yang berikutnya istinsyaq, menghirup air ke hidung, dan istinsyar, mengeluarkannya kembali. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap semua rambut atau semua bagian kepala. Wa mashul udhunaini, mengusap kedua telinga, zahirihima wa batinihima, baik luar ataupun dalamnya telinga, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Dan berikutnya adalah takhlilul lihyah al-qassah, menyela-nyela atau menyeka jenggot yang tebal apabila ada jenggotnya. Selanjutnya wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini, menyela-nyela semua jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Wa taharatu salasan, mensuci masing-masing 3 kali. Wal muwalatu, dan berurutan. Hadirin rahimakumullah, dari penjelasan di atas, mari sama-sama kita lihat prakteknya, karena secara teori mungkin tidak terbayang. Dalam praktek, pertama kali kita lepaskan semua atribut, misalnya kacamata, kemudian peci, dan lain-lain. Kalau perempuan itu kerudungnya jangan sampai menutupi rambutnya, dan tangannya itu perhatikan jangan sampai tertutup oleh lengan baju yang panjang. Selanjutnya, gunakan air secukupnya, dan ketika itu sela-sela tangan ya dibersihkan, bagian kukunya, sela-selanya, airnya jangan sampai boros, secukupnya. Kemudian berkumur-kumur, dan berkumur-kumur ini sebanyak 3 kali disunahkan. Dan sebelumnya kita sudah membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau masih ada atau masih berkesempatan untuk bersiwak, maka disunahkan juga sebelum berwudu kita bersiwak. Berikutnya adalah membasuh muka sambil niat nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya niat untuk membasuh atau menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Dalam muka itu jangan sampai ada bagian-bagian yang terlewat. Di atasnya adalah bagian tumbuhnya rambut, di bawahnya adalah tumbuhnya jenggot, dan yang di sampingnya adalah ada anak telinga. Ini semuanya harus terbasuh batasan-batasannya. Setelah muka atau wajah, selanjutnya adalah kedua tangan. Perhatikan ketika membasuh kedua tangan itu harus sampai dengan sikutnya. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah ketika air itu belum mencapai pada sikutnya, sehingga lengan baju yang panjang harus dipastikan jangan sampai menutup sikut. Berikutnya adalah mengusap kepala, bukan membasuh kepala tapi mengusap kepala. Dalam mengusap kepala itu sunnah hukumnya adalah seperti yang dalam peraga, yaitu dari depan ya ke belakang dan dari belakang ke depan. Itu sunnah. Tapi kalau rukunnya cukup dengan sebagian kepala saja atau sebagian rambut saja di kepala tersebut, itu sudah cukup dalam berwudu. Setelah kita membasuh kepala, berikutnya adalah
setelah mengusap kepala, berikutnya adalah mengusap kedua telinga. Sebagaimana dalam contoh itu telunjuk digunakan untuk di dalam bagian telinga, sedangkan jempol itu di bagian luar telinga. Dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki berikut mata kakinya. Di situ adalah sela-sela, jangan sampai kaki depan dan juga bagian belakangnya jangan sampai tidak terbasuh, terutama tumitnya, karena ada dalam hadis wailul lil aqabi finnar, celakalah bagi yang wudunya tidak terbasuh tumitnya, itu bisa masuk neraka sebab sholatnya tidak sah. Jadi demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita bermohon kepada Allah dengan berwudu yang baik, berwudu yang tertib, senantiasa kita menjaga kesucian, dan mudah-mudahan salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.